Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Rizky Rebani dari kelas 12 MIPA C SMA Negeri 105 Jakarta. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pelajaran kimia nih. By the way, dalam pelajaran kimia, pasti kalian semua nggak asing dengan yang namanya larutan. Nah, apa sih larutan itu? Ya, larutan adalah campuran dari dua atau lebih zat pelarut dan terlarut. Contohnya larutan adalah teh manis nih. Nah, pada teh manis, air berfungsi sebagai pelarut dan zat terlarutnya adalah gula. Nah, for your info nih guys, larutan memiliki sifat yang sangat unik dan khas loh. Namanya sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Nah, ada 4 macam sifat koligatif larutan. Yang pertama, penurunan tekanan uap atau delta P. Kedua, penurunan titik beku. Ketiga, kenaikan titik didih. Dan yang terakhir adalah tekanan osmotik. Nah, pada video kali ini kita akan membuktikan salah satu sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap. Bener nggak sih katanya kalau semakin banyak zat terlarut, semakin kecil tekanan uapnya? Yuk kita buktiin yuk, check it out. Nah, untuk membuktikan salah satu sifat koligatif larutan yaitu penurunan tekanan uap, aku udah punya alat dan bahan-bahannya nih. Alat yang pertama, 3 buah gelas. 1, 2, 3. Kemudian ada sendok. Dan untuk bahannya ada garam. Kemudian gula. Dan air yang sedikit hangat. Kemudian untuk penutup gelasnya saya menggunakan plastik. Nah, kalian udah tahu kan bahan dan alat-alatnya apa aja? Yuk kita langsung ke cara kerjanya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tuang air hangat ke dalam gelas 1. Tuang terus. Nah, kemudian pisahkan. Gelas 1 berisi air murni yang hanya berisikan pelarut, yaitu air, tidak ditambahkan apapun zat terlarut. Kemudian kita tutup dengan plastik. Nah, kemudian pada gelas kedua tuangkan air lagi. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Jangan lupa diaduk ya guys, supaya gulanya terlarut dengan sempurna. Kemudian kita tutup lagi menggunakan plastik. By the way, kalian gak wajib menggunakan plastik ya, bisa menggunakan penutup gelas biasa. Aku pakai penutup plastik soalnya biar gampang untuk melihat uap airnya nanti. Dan yang terakhir, tuangkan air lagi ke dalam gelas 3. Kemudian kita tambahin 1 sendok makan garam. Jangan lupa untuk diaduk juga ya, supaya garamnya dapat terlarut dengan sempurna. Kemudian kita tutup lagi dengan plastik. Tiga-tiganya udah kita tutup nih.
sekarang kita tunggu aja selama kurang lebih 5 menit. Oke? Yuk, kita tunggu yuk. Nah, kita udah selesai praktik nih. Waktunya kita kupas permasalahannya. Seperti yang kalian lihat tadi, yang sebelumnya tuh, kalian lihat kan, terdapat bintik-bintik air di tutup plastik tadi. Di sini nih. Nah, pasti kalian semua penasaran. Dari mana sih bintik-bintik air itu berasal? Nah, bintik-bintik air itu berasal dari proses pengembunan akibat uap air yang telah mengalami penguapan. Jadi, air di bawah sini nih mengalami penguapan. Nah, ketika mencapai tutupnya, uap air mengalami pengembunan sehingga terbentuklah bintik-bintik air di tutup plastiknya. Nah, kemudian pasti kalian bingung. Kok jumlah bintik airnya beda-beda sih? Nah, pada gelas 1 dan gelas 2 terdapat perbedaan jumlah bintik air. Pada gelas 1 jumlah bintik air lebih banyak akibat tidak adanya zat terlarut yang menghalangi molekul pada gelas pertama untuk melakukan penguapan. Sementara pada gelas kedua dan ketiga jumlah bintik airnya lebih sedikit nih, karena adanya zat terlarut pada gelas kedua dan gelas ketiga. Zat terlarut itu menghalangi molekul-molekul pada zat pelarut, yaitu air, untuk mengalami penguapan. Nah, kemudian ketiga, banyaknya zat terlarut ngaruh nggak sih kepada tekanan uapnya? Nah, berpengaruh nih guys, ternyata. Semakin banyak zat terlarutnya, semakin banyak molekul dari zat pelarut yang terhalangi untuk melakukan penguapan. Jadi, semakin banyak jumlah zat terlarutnya, semakin kecil pula tekanan uap yang dihasilkan. Ngerti kan? Nah, selanjutnya. Nah, keempat, bagaimana hubungan zat terlarut dan jumlah zat terlarut terhadap tekanan uap larutan dibandingkan dengan pelarut murninya? Nah, hubungan antara zat pelarut dan jumlah zat terlarut dengan tekanan uap dibandingkan dengan pelarut murninya dapat dijelaskan dengan hukum Raoult, yaitu delta P sama dengan P pelarut dikurang P larutan. Nah, hukum Raoult ini dapat diturunkan jadi delta P sama dengan P pelarut dikali fraksi mol zat terlarut. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa penurunan tekanan uap suatu larutan berbanding lurus dengan tekanan uap pelarut murninya atau zat pelarut dan fraksi mol zat terlarutnya. Nah, kita harus selesai bahas nih. Waktunya kita ke kesimpulan. Nah, kesimpulan dari praktikum yang kita lakukan tadi adalah apabila terdapat zat terlarut pada suatu pelarutan, maka tekanan uap yang dialami larutan tersebut akan mengecil. Apabila jumlah zat terlarut yang dilarutkan ke dalam zat pelarut diperkecil, sementara jumlah pelarutnya itu tetap atau diperbesar, maka tekanan uap yang dihasilkan akan lebih banyak dibandingkan dengan zat pelarut yang memiliki zat terlarut lebih banyak. Hal ini terjadi karena molekul zat terlarut dan molekul zat pelarut akan saling tarik-menarik dalam larutan, sehingga zat terlarut akan menghalangi molekul zat pelarut untuk menguap. Sedangkan penguapan zat pelarut murni akan lebih banyak jika dibandingkan dengan zat pelarut yang memiliki zat terlarut di dalamnya, karena tidak akan ada zat terlarut yang akan menghalangi molekul zat pelarut murni untuk melakukan penguapan. Jadi, dapat dikatakan bahwa larutan murni adalah larutan yang mudah menguap, sementara larutan jenuh adalah larutan yang sukar menguap. Dah, kita udah selesai nih praktikumnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.